Oke, shalom untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulakan renungan atau firman Tuhan yang hamba mau sampaikan buat kita semua, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan pada hari Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan agar jemaat-Mu dapat mendengar dengan baik, dapat meneliti firman Tuhan dengan baik, dapat belajar akan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu juga tidak lebih daripada anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau penuhi hati kami, Engkau tegur kami melalui daripada message dan firman Tuhan yang kami pelajari Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, shalom untuk pada kita semua. Sekali lagi, saya percaya pada hari ini adalah hari yang cukup mengembirakan, khususnya jemaat Tuhan pada 10 bulan 6 ini. Kita akan diberi kelonggaran untuk beribadah. Tetapi saya percaya meskipun demikian, kita terus berdoa agar wabak ini dihindari. Bahkan kita harus berdoa tekun untuk tetap kuat di dalam Tuhan, supaya anak-anak Tuhan menjaga diri mereka kemanapun mereka berada dan berwaspada terhadap penyakit yang ada pada waktu ini. Oke, tidak membuang waktu, mari kita melihat di dalam Ibrani 12. Di Ibrani 12 ayat yang ketiga. Saya baca di sini di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tema yang saya bawa pada hari ini adalah memandang pribadi Yesus. Memandang pribadi Yesus. Nah, tema ini sangat baik yang kita dengar, karena pada saat ini, pada situasi yang pada waktu ini, kita harus memandang Yesus atau memandang pribadi Yesus. Meskipun kita tidak memandang Yesus secara hadir di dalam bersama-sama kita, tetapi kita memandangnya secara hati, secara roh, secara pujian, secara doa, dan banyak lagi. Nah, kalau kita melihat di dalam Ibrani 11, ya, di dalam Ibrani 11, di sini berbicara tentang saksi-saksi iman. Ya, di sini berbicara tentang saksi-saksi iman. Iman itu miripnya dengan pertandingan yang ada di stadium, baik daripada pelari maraton atau pelari, banyak sukan-sukan yang ada di stadium yang dijalankan. Tetapi kita melihat bahwa pelari maraton dengan pelari pecut ini pastilah mempunyai perbezaan di antara mereka. Tetapi mereka pastilah menuju penamatnya. Meskipun berbeza cara lari, berbeza cara nama dia juga berbeza, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kita melihat bahwa para saksi iman di dalam Ibrani 11 itu, saya baca di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita melihat bahwa karena iman segala sesuatu dijadikannya. Karena iman juga Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman juga Henok berangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia ditemukan karena Allah telah mengangkatnya.
Karena iman juga adalah nur dan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihat oleh Nuh, sesuatu kejadian yang belum dilihat oleh Nuh sendiri. Dengan taat dan mempersiapkan batra, mempersiapkan diri, mempersiapkan sesuatu yang Allah ingin Nuh lakukan, dapat menyelamatkan keluarganya. Nah, karena iman juga adalah Abraham taat setia kepada Allah. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya, menjadi milik dan pusakanya, karena ia diam di tanah yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Karena iman juga adalah Sarah memperolehi kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun pada waktu itu usianya sudah lanjut, tetapi dia bisa untuk masih melahirkan anak. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 juga, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, ingin mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan juga karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberi berkat kepada Yakub dan Esau. Dan di dalam ayat yang ke-21 juga, karena iman, maka Yakub pada waktu itu, ketika hampir waktunya, dia mati. Dia memberkati kedua anaknya, yaitu Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Juga karena iman, maka Yusuf menjelang matinya dan memberi tentang keluarga Israel dan memberi persenan tentang tulang berulangnya. Karena pada waktu itu Yusuf berada di Mesir. Dan di dalam ayat yang ke-23 juga, karena iman maka Musa, setelah ia lahir, dia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupa dan mereka tidak takut akan pemerintahan raja. Juga karena iman Musa telah dewasa dan menolak disebut bahwa dia adalah anak putri. Dia tidak mau disebut sebagai anak putri Firaun. Kalau kita melihat seterusnya, karena iman juga adalah maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah, percikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yang terakhir adalah karena iman telah menakluk kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan memperolehi apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah suatu standar yang tertinggi untuk iman kita. Ya, Yesus adalah standar tertinggi untuk iman kita. Pertanyaan di sini, apakah pengertian Yesus yang menjadi standar tertinggi ini untuk iman kita? Penulis di dalam surat Ibrani menguraikan Yesus
sebagai standar kita, sebagai berikutnya adalah memandang pribadi Yesus. Kenapa kita harus memandang pribadi Yesus? Yaitu harus memusatkan perhatian kita kepada Yesus Kristus yang menjadi sebagai ukuran gaya hidup kita, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa kita harus mengikut gaya hidup Yesus Kristus? Supaya gaya Yesus Kristus itu dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mementingkan manusia. Dia lebih mementingkan orang lain. Dia tidak peduli tentang hidupnya. Dia tidak peduli tentang hidup matinya. Tetapi dia lebih mementingkan memuliakan Tuhan. Karena setiap perbuatan-perbuatannya itu adalah memuliakan Tuhan. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat orang-orang percaya pada waktu ini, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak melihat bahwa gaya hidup mereka itu harus pusatnya kepada Kristus. Yang kedua itu, bagaimana kita memandang pribadi Yesus itu adalah pandanglah diri Anda kepadanya yang memberi kita kemahiran yang lebih besar untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup kita. Kita harus memandang Yesus itu. Karena dia memberi kemahiran bagi kita pada waktu kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengatasi setiap kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Setiap masalah, setiap rintangan yang kita hadapi. Pastilah kita akan berdoa kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, berilah saya hikmat, supaya saya dapat mengatasi setiap kesulitan di dalam pekerjaan saya, di dalam keluarga saya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memandang kepada Yesus, memandang kepada dirinya, karena ia adalah sumber kemahiran yang lebih besar, yang lebih luas, yang tidak ada tandingannya, yang mengatasi berbagai kesulitan hidup kita. Pandanglah kepadanya memberi kita ketenangan di tengah keadaan yang kacau. Pada waktu ini, pada saat ini kita mengalami COVID-19, kita harus memberi diri kita kepadanya supaya kita hidup tenang di tengah-tengah kekacauan ini. Saya melihat anak-anak Tuhan banyak yang tidak takut tentang apa yang di luar sana. Mereka tenang menghadapi segala rutin hidup yang berbeza. Cara hidup yang sudah mulai berbeza. Dulunya mungkin saja kita bebas untuk keluar. Dulunya kita bebas untuk membeli belah. Dulu kita bebas untuk bersukaria. Kita bebas untuk bersalam-salam. Kita bebas untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Tetapi pada hari ini, di luar sana sangat kacau. Di luar sana sangat berbahaya. Sehingga pada hari ini kita mengalami suatu tantangan hidup yang luar biasa. Tetapi pandanglah Yesus karena ia akan memberi ketenangan bagi kita. Pada waktu kita bekerja, kita tidak rasa takut. Meskipun kita sebagai manusia biasa itu takutnya ada, tetapi jangan jadi paling takut. Yang penting di sini adalah pandanglah kepada Kristus Yesus membuat apapun yang lebih. Tidak sepenting yang kita pikirkan pada mula-mulanya. Pada waktu kita memandang Yesus itu, ada yang mengganggu pandangan kita. Ada yang mengganggu pada waktu kita memandang Yesus. Pada waktu kita melihat Yesus itu. Karena kekayaan, mungkin saja kekayaan itu mengkaburi
pandangan kita kepada Yesus. Mungkin juga kecukupan itu mengkaburi pandangan kita kepada Yesus. Mungkin juga krisis ekonomi. Saya melihat bahwa pada waktu ini kita mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Ya. Ini saja boleh akan mengkaburi pandangan kita, menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Juga cita-cita kita. Mungkin cita-cita kita, mungkin kita ingin menjadi seorang dokter. Tetapi cita-cita kita sudah mulai hilang. Keyakinan diri kita mulai hilang dengan cita-cita yang ada. Karena kita melihat bahwa kehidupan pada saat ini tidak akan lagi seperti kehidupan yang lalu. Mungkin cita-cita ini juga mengkaburi pandangan kita atau fokus kita kepada Yesus Kristus. Kita lebih kepada cita-cita dan kita tidak memikirkan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mungkin juga sakit penyakit. Pada waktu itu kita mengalami seperti penyakit kanker, dan kita mulai melupakan Tuhan. Kita tidak memandang lagi Tuhan. Karena kita memikirkan bahwa penyakit itu lebih berkuasa atas diri kita. Kita memikirkan bahwa saya suatu hari nanti akan mati seperti itu saja. Dan kita juga berpikir bahwa saya tidak dapat diselamatkan lagi. Ada orang yang pada kondisi waktu dia sakit, dia akan berpikir seperti itu. Sehingga itu membuat kita hilang fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Pandangan kita akan mulai pudar. Mungkin kita juga kekurangan. Mungkin juga kemiskinan. Kemiskinan ini juga menghimpit hidup kita sehingga itu mengkaburi pandangan kita kepada Tuhan. Ketidakkeadilan. Saya melihat itu tidak berapa penting pada waktu ini. Saya melihat itu mereka sudah mengalami itu. Mereka sudah tahu keadaan itu. Tetapi pada waktu ini yang paling berbahaya di sini adalah di mana para remaja, para pemuda-pemudi, di mana mereka dikaburi oleh cinta palsu. Boleh dikatakan cinta monyet. Dan begitu juga dengan laman sosial, game, yang akan memberi pandangan kita mulai kabur di hadapan Tuhan. Ini memberi kesan yang sangat impak. Ketika kita sedang memandang Yesus Kristus, kita akan mulai hilang pandangan kita kepadanya karena kita menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Baik seperti tadi saya katakan, kecukupan, kekayaan, kemiskinan, ekonomi, cita-cita, penyakit, dan banyak lagi. Ini akan memberi pandangan kita kepada Kristus itu mulai hilang, mulai terpadam. Dan kita lebih mencintai hal-hal itu daripada memandang kepada Tuhan. Gaya yang seperti ini harus ditinggalkan. Ya, gaya yang seperti ini janganlah kita mengajar lebih mementingkan diri kita. Kita lebih mementingkan kecukupan, kita lebih mementingkan kekayaan. Kita lebih mementingkan krisis. Kita lebih mementingkan, bagaimanakah ekonomi saya akan datang? Bagaimanakah cita-cita saya? Bagaimana dengan penyakit yang ada ini? Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita pada hari ini harus memandang Yesus. Kita harus memandang Yesus, pribadi Yesus yang mulia ini. Bahwa Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita melihat bahwa pelayanan Yesus itu, dia telah menyerahkan dirinya.
Dia telah menyerah, dia menanggung segala penderitaan manusia. Dia tidak peduli tentang dirinya sendiri. Malahan dia mementingkan orang lain. Yang kedua itu adalah Yesus adalah standar tertinggi kita. Dia adalah standar yang tertinggi. Di luar Yesus tidak ada standarnya. Orang yang di luar Yesus itu tidak ada standarnya. Tetapi orang yang ada di dalam Yesus Kristus mempunyai standar yang tinggi daripada dia. Bukan daripada manusia, tetapi daripada Yesus sendiri. Karena Yesus adalah model atau idola kita. Boleh dikatakan dia ada idola kita. Dia menjadi suatu model di dalam apapun. Dia menjadi idola kita. Saya melihat sejak manusia pertama diciptakan, sesuatu cerita atau kisah tentang peristiwa, tentang pengalaman di dalam kitab Kejadian hingga menjelang abad pertama, semua orang kecenderung untuk berbuat pada dirinya sendiri. Kita melihat peristiwa di mana kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam sudah mengetahui bahwa Allah telah memerintahnya supaya tidak meraba buah itu atau tidak mengambil buah itu. Tetapi mereka lebih mementingkan diri mereka. Mereka lebih mementing, saya juga bisa seperti Tuhan. Mereka ingin tahu tentang diri mereka sendiri. Mereka ingin membuat sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pada waktu mereka melakukan atau mementingkan diri mereka sendiri, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, karena mereka lebih pentingkan diri sendiri. Dia lebih mempercayai Hawa daripada mempercayai kata-kata Allah. Itu adalah sifat yang lebih mementingkan diri sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya Yesus saja yang menunjukkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Ia melepaskan segala haknya dan menolak dasarkan masa untuk menjadi dia raja. Dia saja mau menjadi raja orang Yahudi. Mereka menyambut dia bahwa inilah raja orang Yahudi. Tetapi Yesus tidak mau, karena bahwa dia melakukan itu atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak dirinya sendiri. Dia mau boleh saja untuk dirinya sendiri saja. Tetapi dia setia untuk melakukan kehendak Bapanya, sehingga ia mati di kayu salib. Demikianlah Yesus sebagai standar gaya hidup yang harus kita ikuti. Kita jangan lebih mementingkan hidup kita sendiri, tetapi kita mengambil suatu standar yang lebih tinggi, yaitu bahwa Yesus adalah model. Yesus adalah idola kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus melihat bahwa inilah yang dilakukan oleh Tuhan buat saya. Kita menghargai bahwa Yesus adalah model, bahwa Yesus adalah idola kita. Yang ketiga, tentang kita pada masa kini. Tentang manusia pada masa kini. Kita melihat bagaimana keadaan manusia sekarang. Paulus berbicara tentang akhir zaman, berkecundungan kuat untuk mencintai diri sendiri. Mereka kecundang
tentang mereka lebih mementingkan diri sendiri atau mencintai diri sendiri. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang pada masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang dihadapi manusia pada masa kini. Mereka lebih mencintai diri mereka sendiri. Mereka lebih mencintai kekayaan, uang, kesenangan. Mereka akan berbual menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan tentang agama. Ini yang dihadapi pada masa kini. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa tidak ada orang lagi mengasihi diri orang lain daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengengkangkan diri, garang dan tidak suka yang baik. Ini yang dihadapi oleh orang-orang yang akan datang. Dia suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nampaknya secara lahirlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatan dan kita harus menjauhi mereka itu. Firman Tuhan berbicara seperti itu supaya kita melihat bahwa mereka ini seolah-olah melakukan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka telah mementingkan diri mereka sendiri. Kita harus mengamati lingkungan sekitar kita. Kita harus mengalami lingkungan yang ada. Banyak orang yang tampak cenderungnya mementingkan diri sendiri, segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Yang kedua adalah sejarah Alkitab menunjukkan bahwa Yesus orang yang tidak mementingkan dirinya. Sepanjang hidupnya, bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk mempertahankan kemuliaannya. Bahkan totalitas hidupnya adalah dipersembahkan kepada Allah, bahkan juga buat manusia. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Yesus, dia tidak dapat memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak memuliakan diri sendiri. Sedangkan bahwa murid-muridnya pada waktunya, ia berbicara kepada Petrus dan bertanya kepada Petrus, "Siapakah saya?" Dia tidak pernah mengatakan pada waktu dia masuk dan memanggil para murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah anak Allah. Dia tidak berbicara seperti itu. Tetapi pengakuan daripada murid-muridnya membawa dia kepada suatu pemberitaan yang sangat menakjub. Bahkan mereka melihat bahwa apa yang dilakukannya adalah sama yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang biasa yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga pada waktu itu Petrus ditanya bahwa siapakah saya? Kalau kita melihat suatu ilustrasi di mana seorang dokter mata menyarankan pesakitnya yang punya gangguan mata, yang mempunyai masalah mata, untuk lebih kerap melihat dedaunan atau melihat kehijauan yang segar. Cara ini adalah sederhana, yaitu ternyata membantunya untuk memulih kesehatan matanya.
Ini yang disarankan oleh dokter matanya kepada seorang pesakitnya. Tetapi ketika kita memandang Yesus, kita menikmati rasa kasih sayangnya. Kita harus merasakan kasih sayangnya pada saat yang kita inginkan, pada saat yang kita perlukan. Pada waktu Ia selalu siap sedia menyambut kita. Pada waktu kita menginginkan bahwa Tuhan ingin mau menyambut kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus adalah teladan hidup yang sentiasa memandang kepada Bapa yang berada di surga. Ia mengatakan bahwa ia berasal daripada Bapa dan melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Ia pun menghendaki kita memandang kepadanya supaya mempunyai jalan untuk bersama-sama dengan Dia. Kita harus mengikuti jejaknya dan rela untuk berkorban bagi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memandang Yesus itu adalah artinya kita mengambil sikap yang menaruh seluruh pengharapan kita dan kehidupan kita hanya kepadanya. Sama seperti seorang pelari yang selalu memandang ke hadapan untuk mencapai garis penamat. Kita harus menjadi seorang pelari yang akan melihat ke depan, dan kita tidak akan melihat ke kiri, ke kanan, tetapi kita melihat garis penamat itu meskipun kita masih lagi di belakang. Kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik supaya mencapai garis penamat itu. Ada seorang pelari yang mungkin saja yang tidak ingin mau menamatkan lariannya. Tetapi seorang pelari yang baik, dia harus menamat lariannya meskipun dia berada di posisi yang belakang. Hidup ini berpusat kepada Yesus lebih penting daripada yang lain. Hidup ini harus memandang kepada Yesus, supaya hidup-hidup yang lain dihindari daripada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ubat yang melawan hati dan penawar ialah mengarahkan pandangan kepada Yesus. Ia telah memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi, memandang kepada Yesus ini adalah suatu ubat atau penawar untuk menggerakkan hati kita memandang kepada Yesus, supaya hati kita dipimpin olehnya, supaya iman kita membawa kita kepada kesempurnaan. Yang terakhir adalah, jadikanlah Yesus Kristus adalah sebagai model kita di dalam kehidupan kita yang lebih berkualitas. Dan tidak ada pribadi yang lain yang lebih istimewa daripada pribadi Yesus. Karena Yesus adalah satu-satu jalan keselamatan buat manusia. Tuhan memberkati kita semua untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita terapkan di dalam hati, sehingga kita dapat memandang pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatian, untuk renungan atau firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini. Sebelum kita berdoa, pada akhir-akhir ini saya percaya di luar sana banyak berbahaya, dan saya galakkan supaya kita terus berada di rumah. Kalau tidak ada keperluan, jangan kita keluar. Dan saya percaya di minggu-minggu akan datang,
di hari-hari akan datang kita dapat bersama-sama di dalam ibadah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita pelajari. Kami bersyukuri Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Meskipun sederhana, kami dapat berbicara tentang hal itu. Tetapi itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Jika ada yang tidak beres atau tidak baik daripada mulut hamba-Mu ya Tuhan, tolong hamba-Mu ya Tuhan agar ampuni hamba-Mu segala perkataan dan tingkah laku yang tidak baik, yang tidak memberkati jemaat ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati jemaat Tuhan. Segala yang baik mereka terapkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hamba-Mu juga terbatas. Dan kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami sampaikan, yang Tuhan tegurkan buat kami itu, agar kami sentiasa memandang kepada Tuhan. Kemanapun kami pergi, pada waktu kami bekerja, pada waktu kami berjalan, pada waktu kami melakukan pekerjaan-pekerjaan harian kami, pada waktu kami berada di rumah, kami terus memandang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.